Yesaya pasal 55 ayat 1-13. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu, dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh, kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira, dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murat, dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Shalom saudara, suatu kali ada yang datang kepada saya dan bertanya, "Lose, kenapa saya harus ibadah pada hari Minggu? Apakah tidak cukup kalau saya ikut doa Rabu? Apakah tidak cukup kalau hanya saya ikut KW atau lansia? Apakah tidak cukup kalau saya ikut remaja dan pemuda saja? Tapi kenapa saya harus datang pada ibadah hari Minggu?" Saudara, perjanjian lama mengajarkan bahwa orang yang beribadah adalah orang yang telah diselamatkan. Sama seperti umat diselamatkan dari perbudakan tanah Mesir untuk beribadah kepada Allah. Sehingga saudara, orang yang menolak ibadah sesungguhnya sama artinya menolak keselamatan yang dari Allah. Saudara, panggilan Allah kepada umat untuk bertobat dan beribadah bukan untuk mengurangi kebahagiaannya. Sebaliknya, Allah hendak melimpahi mereka dengan segala berkat yang terbaik agar mereka memiliki hidup yang penuh sukacita, bermakna, dan berpengharapan. Karena orang yang beribadah adalah orang yang telah menerima keselamatan. Saat penyelamatan sudah tiba, undangan keselamatan pun diserukan. Tuhan berjanji, siapa saja yang menyambut undangan tersebut, yaitu undangan keselamatan, akan menikmati hidup yang lebih baik daripada yang selama ini mereka alami. Tuhan meneguhkan janjinya itu memakai perjanjian abadi yang pernah diadakannya dengan Raja Daud. Saudara, ini firman yang diberitakan bagi umat pada zaman itu. Dan Allah menuntut respon segera yang benar dari umatnya terhadap undangan tersebut.
Umatnya harus mencari Allah dan meninggalkan dosa mereka agar pengampunannya berlaku dan pemulihannya dinyatakan. Inilah cara Allah menyelamatkan umatnya sesuai dengan firman-Nya. Cara Allah ini tidak selalu dimengerti umatnya, saudara. Tetapi pasti efektif karena firman-Nya tidak mungkin gagal. Bila umat merespon dengan benar, mereka akan mencari Allah serta menikmati kembali berkat-berkat Allah bersama dengan segenap alam, dan hidup mereka akan senantiasa memuliakan Allah. Maka pertanyaannya, saudara, apakah yang akan seseorang peroleh tak kala ia menerima undangan keselamatan daripada Allah? Yang pertama, menurut Yesaya ini, ia akan menikmati hidup yang penuh sukacita dan persekutuan yang dekat dengan Allah. Yang kedua, ia akan menjadi berkat bagi banyak orang dan hidupnya memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, hidupnya akan kembali berdamai, baik dengan Allah, baik dengan sesama, maupun juga dengan segenap ciptaan. Saudara, mencari Allah berbeda dengan mencari benda. Mencari benda, mungkin kita harus teliti, mungkin kita harus lihat, mungkin kita pakai alat. Tetapi kalau mencari Allah, caranya cuma satu, saudara, yaitu dengan pertobatan dan kerendahan hati, menerima undangan keselamatan dengan beribadah. Menolak undangan keselamatan berarti menutup diri terhadap anugerah Allah. Karena itu, saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, mari kita setia dengan janji kita untuk beribadah dan juga mengikuti sakramen. Itu janji kesetiaan kita, saudara. Orang yang beribadah berarti orang itu telah diselamatkan. Orang yang tidak mau beribadah berarti dia telah menolak keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita makin setia di dalam ibadah kita. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kembali kami diingatkan oleh firman-Mu. Selama ini Bapa, ada begitu banyak hal yang kami jadi akan alasan supaya kami tidak beribadah, supaya kami tidak bertemu Tuhan, supaya kami menghindari Engkau, Tuhan. Tetapi hari ini firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami terus mencari Engkau, selama Engkau berkenan ditemui, dan mencari Engkau dengan pertobatan, dengan penyesalan, dengan kerendahan hati di hadapan-Mu. Oleh karena itu Bapa, setiap kami yang telah diselamatkan, maka pasti kami akan datang beribadah. Dan ketika kami menolak ibadah, sama artinya kami menolak undangan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Tolong jemaat-Mu, tolong umat-Mu Bapa, supaya kami terus belajar setia di dalam mengikuti kebaktian, setia di dalam beribadah. Karena kesetiaan itu menandakan kami adalah bagian dari orang-orang yang telah diselamatkan. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan, ada banyak halangan. Tetapi biarlah hidup kami terus maju, karena kami adalah orang-orang yang telah Tuhan selamatkan. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk persiapan seluruh jemaat di dalam menyambut sakramen perjamuan kudus pada Jumat Agung nanti. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami mempersiapkan hati kami, mempersiapkan hidup kami. Bahkan selama minggu Prapaskah kami berdoa dan berpuasa, sehingga ketika Jumat Agung nanti kami menikmati sakramen perjamuan kudus, kami dilimpahi dengan sukacita, kami dilimpahi dengan kedamaian, kami dipulihkan kembali hubungan kami dengan Engkau, dengan sesama. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.